Sejak kapan? Nih, sejak tahun 2022, tepatnya bulan Oktober. Ketika ini pertama kali spesimen yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo, ya walaupun bentuknya fotokopi, dikeluarkan secara official oleh Dekan Kehutanan UGM, Pak Dr. Sigit Sunarta. Artinya kita anggap ini sebagai versi yang official ya, pertama kali muncul. Ternyata setelah dibuka memang betul fatal karena dilegalisasi ini nggak ada tanggalnya, nggak ada tanggal. Kapan itu? Iya, ini fatal. Ini hari ini saya mau membuat Pak Sobari nanti malam tidur nyenyak. Kecuali kalau minum kopi jam 10 malam, nah ini mau saya bikin panjenengan sarenya enak, nyenyak ya gitu. Jadi kalau saya, karena memang meneliti ijazah Joko Widodo ini sejak tahun 2022 Pak. Nah ini saya sekaligus juga membantah tuduhan-tuduhan dari termul-termul yang mengatakan loh kami ini meneliti baru bulan Agustus 2025 loh. Padahal itu launching buku Jokowi's White Paper yang isinya adalah hasil penelitian kami. Sejak kapan? Nih, sejak tahun 2022, tepatnya bulan Oktober. Ketika ini pertama kali spesimen yang dinyatakan sebagai ijazah Joko Widodo, ya walaupun bentuknya fotokopi, dikeluarkan secara official oleh Dekan Kehutanan UGM, Pak Dr. Sigit Sunarta. Artinya kita anggap ini sebagai versi yang official ya, pertama kali muncul. Sebelumnya mulai dari tahun 2016 kan ada dua ahli yang bukan dua ahli ya, ada dua warga negara Indonesia, seorang jurnalis Pak Bambang Tri dan Gus Nur, ya kan, itu kan sudah mempersoalkan sehingga dihukum. Iya, dihukum ya. Nah sekarang saya mau fokus di sini dulu ya, di sini dulu nih. Kenapa Pak saya jadi girang malah? Alhamdulillah. Instead of deg-degan seperti Pak Sobari, saya malah girang dan lega, ya. Karena selain saya sebagai peneliti, saya juga punya koleksi ini ya, punya koleksi dari berbagai macam versi ijazah Joko Widodo dari sejak tahun 2022 ya. Jadi ini kalau kita lihat saja dari ini, bisa dilihat ya, bisa di zoom ya, Mas Diki ya. Oke. Jadi ini ada dua sepintas lalu kan kelihatan sama ya. Kalau mata alam sama kok gitu ya. Nah tapi ketika kita bertemu, saya, Mas Roy, dan Bang Rismon melihat, langsung kita lihat perbedaannya. Artinya mata ahli ya kan. Satu, kalau saya itu dari administratif ya Pak. Nah, karena saya adalah orang UGM, saya alumni UGM kan saya pasti tahu dan saya pernah mengalami melegalisasi ijazah saya kan. Untuk kepentingan saya mendaftarkan S2 maupun S3 kan. Jadi yang seperti ini itu tidak asing ya. Ada legalisir cap. Nah, dua ya, di tahun 2014 ada capnya, tahun 2019 ada capnya. Yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hijau ya. Yang bertanda tangan adalah dua pejabat yang berbeda. Yang satu ini Dekan Kehutanan kan, artinya memang legalisir itu diberikan oleh dekan. Nah, yang menarik adalah pada legalisir ini ya, sebuah legalisir ijazah itu sebelum ditandatangani oleh pejabat dalam hal ini dekan, itu harus diparaf oleh
penanggung jawab di fakultas tersebut, yaitu pembantu dekan 1 bidang pendidikan. Ya, nah, pada fotokopi atau legalisir yang pertama ini ada paraf sedikit kecil. Ya, nah pada yang kedua nggak ada parafnya. Sama sekali tidak ada parafnya. Oke. Nah, yang menarik adalah baik spesimen yang pertama maupun spesimen yang kedua, ya, inilah yang terjawab ketika sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu kita sama-sama minta salinan ijazah ini dari KPU, tapi kemudian oleh KPU itu ditutupi ada 9 artefak, Pak. Ditutupi di plaster-plaster gitu. Nah, itu kan kita curiga, kenapa, apa yang dia tutupin? Dari 9 itu apa sih yang dia tutupin gitu? Dia menutupi tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, nama dan sebagainya. Nomor dan sebagainya. Tapi ada satu yang dari 9 artefak yang ditutup plaster, pasti ada satu yang betul-betul dia tutupi, betul-betul dia takut kalau kita tahu. Kalau rektor, tanda tangan rektor itu kita udah tahu di media sosial. Tanda tangan dekan kita udah tahu di media sosial. Namanya Joko Widodo udah tahu, nomor mahasiswanya saya sampai apal kan 1681, saya hafal. Tapi ada satu dari 9 artefak itu yang ditutup, apa Pak? Ternyata setelah dibuka memang betul fatal. Karena di legalisasi ini nggak ada tanggalnya. Nggak ada tanggalnya. Kapan itu? Iya, ini fatal. Ini fatal, ya, itu. Dari kefatalan 2 hal tersebut ya. Pertama adalah dari dari perbedaan yang ada dari sisi morfologi dari dokumen, ya, ya. Ini sudah beda. Kemudian yang berikutnya lagi adalah legalisasinya. Tidak ada paraf, ya, dari pejabat di bawah dekan dan tidak ada tanggalnya. Nah, itu udah fatal. Nah, terus kemudian selama berminggu-minggu setelah tanggal 15 Desember 2025, ketika tiba-tiba muncullah sebuah ijazah, selembar ijazah di acara gelar perkara khusus, di mana di situ ada dua ciri yang sangat penting pada sebuah ijazah yang kami temukan di medio tahun 2025, yaitu watermark dan emboss. Tiba-tiba versi ijazah yang dimunculkan kepada kami dalam 5 menit, tiba-tiba ada emboss, ada watermark. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita mau buktikan apakah ijazah versi 2014 ya dan versi ijazah 2019 itu ada watermarknya dan ada embossnya. Ternyata polos. Tidak ada sama sekali. Ternyata polos, nggak ada watermark sama sekali, nggak ada emboss di tanda tangan rektor. Yang 2019 kita juga lihat polos juga, polos, nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Coba bayangkan. Nah, saking penasarannya Pak, saya menguji berdasarkan dari spesimen yang kami temukan dari almarhum Insinyur Bambang Budi Harto. Beliau ini lulusan kehutanan asli UGM, lulus tahun 1985. Kakaknya seorang saksi Rujito. Ya, Pak Rujito SHLM ya. Ini adalah replika dari spesimen ijazah ya. Yang mana kami kan waktu bertemu dengan ijazah asli ini kamu senang sekali gitu ya, karena beberapa tanda yang sangat prominen gitu ya. Pertama adalah watermark, ya, watermark. Kemudian emboss, wah ini kami senang sekali. Karena pada yang kita lihat di versinya Idiansa ini kan nggak ada kedua itu. Nah, penasaran Pak, apakah kalau difotokopi lagi watermark sama embossnya hilang nggak sih? Gitu kan, hilang nggak sih? Nah, saya coba Pak, saya uji Pak. Ternyata tetap ada Pak. Tidak hilang. Tidak, ya tetap ada. Itu ya, oke. Itu dulu saya spill Pak, supaya Pak Sobarinya tidur nyenyak. Masih ada dong sedikit pertanyaan. Coba. Apakah temuan yang ini itu sudah tegas menjadi peneguhan
bahwa apapun temuan di belakang hari Ya. dari KPU Solo, dari KPU Jakarta, 2 KPU itu, Ya. apapun temuannya tidak akan bisa mendebat ini. Oh iya, Sudah pasti itu. Sudah pasti. Bagaimana logiknya? Ya, logiknya sebenarnya itu ketika ini sudah muncul KPU pusat, ya, ketika sudah muncul KPU pusat, ini kita bicara secara neuroscience behavior ya Pak, secara ilmu saya ya. Ini kan dia menggunakan 2 dokumen ini untuk meraih jabatan yang nggak ada lebih tinggi daripada jabatan presiden. Artinya apa? Secara logika, secara behavior, dia pasti mempersiapkan dokumen yang pasti sangat perfect, sesuai sama versinya, sesuai sama ukurannya kan. Sehingga kalau diambil ini kalau kita secara penelitian kita mau studi komparasi, kan harus ada gold standarnya Pak, standar emasnya, standar bakunya. Mana dari standar baku yang kita pakai? Apakah dokumen untuk presiden, atau dokumen untuk gubernur, atau dokumen untuk wali kota? Pasti dokumen untuk presiden. Ya kan? Nah, kita sudah mendapatkan. Ini adalah gold standard, ya kan? Ini adalah gold standard. Artinya sebetulnya kita mau dapat spesimen dari Surakarta maupun spesimen dari Jakarta udah nggak terlalu relevan. Nggak relevan lagi. Karena untuk jabatan rendah. Iya. Kecuali kita kemarin Boratua dapat dari yang wali kota. Kita mesti cari lagi. Tapi begitu udah pusat begini ya, gold standard dari sebuah penipuan. Oke. Kita berterima kasih pada Bung Punatua ini. Dan kita berterima kasih kepada KPU Pusat karena keberaniannya. Ya. Yang saya rasa ini adalah keberanian yang diperoleh dari restu seseorang. Iyalah. Bukan orang yang di Solo kira-kira. Bukan, udah pasti bukan. Pasti KPU ini membuka dokumen yang sangat penting. Yang ini adalah sebuah, apa Pak bahasa Jawanya ya? Penutup itu loh, penutup dari sebuah kisah gitu tuh. Apa tuh? Penutup dari sebuah kisah. Yang membuat kisah itu menjadi happy ending nih. Kemenangan. Kemenangan ya. Kemenangan. Ya. Buka wadi. Ya. Wadi ini Jokowi. Wis muter lah. Iya, ini kita udah. Ya ini kalau apa namanya dengan dokumen yang sudah dikeluarkan oleh KPU. Kami bertiga ataupun kami berenam ya dengan yang klaster 1 itu masih juga ditersangkakan. Itu pakai jargonnya Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini closing dari sejarah panjang penelusuran tentang kebenaran, berakhir pada jawaban kebenaran. Tidak akan bisa digoyah-goyah lagi. Insya Allah. Jokowi yang tidak bisa tidur sekarang. Mungkin sudah lama tidak bisa tidur. Baik, terima kasih Kang Sobari. Alhamdulillah. Kami tadi sudah sampaikan kepada penyidik bahwa ada 13 ahli lagi yang akan kami hadirkan, ya. Jadi saya nggak spill nama-namanya, tapi saya spill keahliannya. Yang belum dilaporkan jangan spill dulu. Ya, jadi nama-namanya itu tidak kami spill ya, supaya mereka juga tetap terjaga. Keahliannya boleh? Keahliannya aja ya. Pertama adalah pakar bahasa, ya. Kemudian yang kedua adalah pakar pidana. Kemudian yang ketiga adalah pakar neuropsikologi, ya. Ini dalam hal ini psikologi ya. Kalau yang Prof. Zainal Mutakin kan neuroscience, bedah saraf ya. Ini psikologi. Kemudian pakar pendidikan yang menguasai detail pendidikan Universitas Gadjah Mada dari tahun 1977 sampai sekarang, ya, di mana di dalamnya itu ada masa 1980 sampai 1985, di mana seseorang yang bernama Joko Widodo mengaku kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ahli ini sangat mengetahui secara detail bagaimana sistem perkuliahan di Universitas Gadjah Mada, ya. Kemudian ada Profesor Ahli Administrasi Publik. Gadjah Mada ya? Ada nama aku di situ. Nah, ini ada Profesor Ahli Administrasi Publik. Beliaulah yang mengetahui materai apa
materai nilai rupiah berapa, warna apa yang berlaku di tahun 1985. Setiap tahun itu berbeda ya? Iya, sesuai undang-undang tahun 1985. Ini udah kuncian, udah kunciannya, udah nggak bisa dikutak-atik lagi ya. Untuk itu. Lalu kemudian ada lagi witness ya, dia pakar jurnalistik ya, yang sekaligus menjadi saksi fakta karena hadir bersama kami di tanggal 15 April 2025 di UGM. Ya, beliau hadir, pakar jurnalistik. Kemudian ada lagi adalah teman kami diaspora internasional ya. Beliau dari salah satu forum yang juga waktu itu membersamai kami di tanggal 15 April 2025. Lalu ada dua lagi adalah sesepuh Yogyakarta ya, beliau adalah ulama dan salah satu lagi adalah profesor juga yang juga selain pakar beliau membersamai kami di tanggal 15 April 2025. Ya, jadi ini udah kuncian semua ini. Ini udah kuncian semua. Dan ada satu lagi yang ini udah kunci dari segala kunci ini, yaitu seseorang yang mendapatkan warisan dari almarhum kakaknya. Ya, mendapatkan warisan. Yang warisan itu sudah diterakan notariat ya. Beliau mendapatkan warisan dari iya. Ya, salah satu warisan dari yang sangat berharga dalam kasus ini adalah ijazah asli dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Udah di situ dah. Dan itu yang ditampilkan kemarin di pengadilan Mas Taufik ya? Iya. Itu saya ijazah tersebut dan transkrip tersebut, Amar, tolong ambilin yang ijazah yang kemarin kamu kasih. Oh ya. Oh ini ada. Ini alat saya. Ini lebih Ini tebal. saya mau tunjukkan sesuatu yang nggak bakalan bisa dipalsukan. Karena Matipat jangan dipegang, jangan disentuh. Oh iya, Tapi gimana caranya kalau nggak disentuh gitu? Gimana terbalik? ya, ini replika ya, ini replika. Itulah. Ya, ini namanya replika ya. Ini replika, aslinya ada di tempatnya ahli waris tersebut ya. Ini replika dari ijazah asli Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya. Pada beberapa bulan yang lalu, saya hadir ke rumah beliau, memegang betul dengan setidaknya 2 dari panca indera saya, yaitu mata dan taktil ya, sentuhan ya. Saya menyentuh ya ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rismon. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali ya. Usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss ya. Ya, emboss itu adalah cap ceklok ya, cap ceklok. Yang ada gunanya, ini bukan hiasan. Ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Tembus ke belakang. Ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah, kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Ya. Stempel Mbak? Nah, ya, jadi satu watermark kan yang sudah di-spill ya. Kedua adalah emboss cap ceklok ya. Kemudian yang ketiga adalah lintasan stempel yang jelas sekali, ya, jelas sekali. Nah, ada satu lagi yang mau saya tambahkan yang belum juga disampaikan oleh semua orang ya, yaitu soal syarat foto. Syarat foto untuk wisuda itu ada jelas sekali syaratnya. Dan itu ya, kami mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu khas banget. Kami punya langganan di mana kami pas foto untuk ijazah. Ya, walaupun itu bukan rekanan resmi, tapi mereka tahu persis. Ya, studio foto itu ada di Jalan Kaliurang. Semua orang yang mau wisuda di UGM udah pasti fotonya di situ. Dan mereka sudah diberikan syarat-syarat oleh UGM. Fotonya harus begini. Latar belakangnya. Jadi ini rata-rata seragam karena memang kita fotonya di situ-situ aja. Apalagi tahun 85 kayaknya nggak banyak tukang pas foto ya. Memang iya, memang ada aja cuma di Jalan Kaliurang itu. Ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah pojok tuh. Kalau sekarang enggak, cuma di situ aja. Koordinasi di situ. Iya,
ada namanya Samudra apa gitu ya, jadi Sanur gitu-gitu. Bukan Samudra atau apa lagi. Itu tuh satu keluarga. Nah itu ya kita di situ-situ aja. Dan fotonya persis seperti ini, ya. Nggak pakai jas. Jarang, bahkan mungkin nggak ada yang pakai jas untuk S1 ya itu. Saya tambahkan lagi ya. Dan kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Rujito. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, karena sudah saya sampaikan. Ya itu, ya. Satu lagi, memang ada satu lagi yang saya sampaikan juga kepada Mas Roy dan Bang Rismon. Satu, ya fakta ketika saya memegang ijazah ini, yaitu tali air. Di sini nih ada tali airnya, Bang Jagir, Bang Madri. Ada tali airnya. Tali air itu seperti uang. Ya hanya bisa dilihat dengan gini loh, kita terawang. Kayak kita lihat uang tuh loh. Ratusannya kelihatan. Ya, ada kan ada tali airnya ya. Seperti benang gitu ya. Ada. Ini ada tali air, bukan benang, tali air gitu. Oh, iya. Jadi hanya bisa dilihat ketika kita begini nih, kita terang pakai senter gitu ya. Nah. Terus satu lagi ada hologram. Nah, saya nggak sebut hologram ada di mana. Ada hologram, dan hologram itu ya, ini kalau ijazahnya begini, kita senterin dari belakang, itu muncul pendarnya. Nah, itulah yang bikin ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu nggak bisa dipalsukan. Ya, nggak bisa dipalsukan udah deh. Mau sekali berapapun tuh nggak bisa dipalsukan, karena memang Universitas Gadjah Mada adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia. Berarti Pak, Ya, jadi mereka itu pasti bikin ijazah itu nggak main-main. materai Ya, setiap angkatan beda ya? materai bukan setiap angkatan. Enggak, kalau kemarin di Pengadilan Solo itu ada yang biru, ada yang merah. Yang angkatan 85 setahu saya yang asli merah. Hijau, ya. Sementara yang itu biru ya. Nah, sebenarnya ada Bisa dijelaskan itu? Ya, saya jelaskan. Satu, sebenarnya materai itu mengikuti undang-undang. Oke. Ya, ada undang-undang, pasti nanti Bang Jagi dan Bang Fadri bisa lihat ya. Ada undang-undang, dan Ya. itu sudah disampaikan oleh Profesor C. Ya. Beliau sampaikan bahwa Undang-Undang 1985 itu materai yang berlaku adalah Rp500 yang warnanya merah dan bukan hijau Rp100. Nah, tetapi pada beberapa universitas di UGM tahun 1985 itu masih berlaku materai warna hijau Rp100. Tapi untuk apa? Untuk ijazah sarjana muda, bukan ijazah sarjana. Dan karena masa tahun 85 itu adalah masa peralihan kurikulum, masa peralihan kurikulum, di mana sebagian dari dari fakultas di UGM itu sudah tidak ada program sarjana muda lagi. Tetapi ada yang masih punya program sarjana muda, sehingga memang secara administratif agak membingungkan. Ada yang pakai materai, ada fakultas yang pakai materai, ada fakultas yang tidak pakai materai, ya. Tetapi fakultas yang memakai materai, materainya baku gitu loh. Jadi ini kan banyak sekali diskusi debat yang ada di sosial media. Oh, di UGM nyatanya ini punya saya atau punya kakak saya atau punya ayah saya nggak ada materinya. Tapi itu bukan kehutanan tahun 85, ya. Oh, ini nyatanya di Fakultas Kehutanan UGM ada yang warna hijau, itu sarjana muda. Nah, kalau ada di luar dari ijazahnya Joko Widodo yang bermaterai hijau, saya akan usulkan atau saya akan minta kepada Polda Metro Jaya untuk menyita ijazah tersebut dan melakukan uji forensik. Karena saya hipotesiskan bahwa kalau ada ijazah sarjana Kehutanan UGM tahun 1985 materainya warnanya hijau, berarti hipotesis saya, menurut keyakinan saya, itu ijazah palsu. 99? Belum 99 karena belum diteliti ya. Oke. Jadi gini, saya ulang sekali lagi, kalau ada ijazah Ya, paham. sarjana Kehutanan UGM 1985 dengan materai warna hijau, selain ijazah Joko Widodo, kita patut pertanyakan keasliannya. Bahasa Dengan hukumnya ya, diduga palsu. Ah, ya, bahasa hukumnya. Udah jelas, ini udah jelas ya, ini adalah ijazah asli. Ya. Ya, udah jelas ini adalah ijazah asli. Oke, lanjut. Nah, restoratif justice ya. Oh.
Sekarang nih soal restoratif justice. Aku juga yang memulai ya. Nanti Ya, jadi Dokter Fadli menambahkan. ya, saya nanya dulu ya soal Ya. restoratif. Jadi gini. Aku pertanyaan dulu. Oke. Iya, kan ada tiba-tiba. Tiba-tiba lagi. Iya kan tiba-tiba tuh restoratif justice muncul ketika ada sowan. Jadi artinya restoratif justice yang baru saja terjadi ini bukan sebuah proses hukum, tapi sebuah proses silaturahmi. Dia bukanlah proses hukum, tapi produk silaturahmi. Bukan produk hukum, tapi produk silaturahmi. Gara-gara sowan, maka keluarlah restoratif justice. hukumnya itu. Iya, iya. Proses silaturahmi. Jadi Lanjut, sekarang lanjut. di manakah? Iya kan? Jadi masalahnya adalah nih kalau kita bicara secara hukumnya ya. Masalahnya dua orang yang mendapatkan restoratif justice dan kemudian lanjutnya adalah SP3 adalah dua orang tersangka yang sampai dengan hari ini belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Bagaimana mungkin seseorang atau tersangka yang belum pernah diperiksa satu kali pun sebagai tersangka tiba-tiba gara-gara sowan langsung mengalami restoratif justice dan kemudian mendapatkan SP3. Sementara kami 3 orang yang sudah diperiksa sama sekali tidak ada tawaran apapun dari Polda, ya kan? Nah, begitu juga dengan 3 tersangka lain di klaster 1 yang sampai dengan hari ini juga belum diperiksa. Kamu mau ditawar? Bukan gitu, bukan soal restoratif justice-nya, tapi gini loh, ini kan 8 orang ini itu kan dilaporkan dengan laporan yang sama, pasal sama, laporannya juga sama gitu kan. Jadi kalau salah 1, salah 2, atau salah 3, salah 4, salah 5 dari 5 orang ini mendapatkan sebuah perlakuan hukum, dalam hal ini saya nggak soal restoratif justice, soal SP3 buat saya. Artinya kan berlaku kepada semuanya dong. Iya kan?